Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Market Highlight. Pemirsa, dunia teknologi sekali lagi unjuk inovasi. Google baru saja mengumumkan pencapaian luar biasa lewat sistem peringatan dini gempa bumi berbasis Android. Ya, sejak diperkenalkan pada tahun 2020, fitur ini telah mengirimkan hampir 790 juta peringatan gempa ke seluruh penjuru dunia, menjangkau hampir 2,5 miliar pengguna Android. Android Earthquake Alert memanfaatkan jaringan ponsel pengguna sebagai detektor dini. Sensor di ponsel mendeteksi getaran mencurigakan dan secara otomatis mengirim data ke server Google. Jika sejumlah besar perangkat di satu area melaporkan hal serupa, Google langsung menganalisis dan menghitung estimasi kekuatan serta pusat gempa, lalu secepat mungkin mengirimkan peringatan ke pengguna di area terdampak. Ada dua tipe peringatan yang diberikan sistem ini. Take Action Alert untuk guncangan sedang hingga kuat, meminta pengguna segera berlindung. Sedangkan Beware Alert diberikan bila guncangan diperkirakan lemah hingga ringan, bertujuan meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Sistem ini telah diterapkan pada berbagai peristiwa bencana, termasuk saat gempa di Filipina serta Nepal pada tahun 2023, di mana jutaan orang menerima peringatan hanya dalam hitungan detik setelah gempa terdeteksi. Teknologi terbukti menyelamatkan jutaan jiwa. Google mengklaim median kesalahan estimasi magnitudo sistem ini hanya 0,25, lebih akurat dari banyak jaringan seismik tradisional. Selain di ponsel, fitur ini sudah tersedia di jam tangan berbasis Wear OS, memperluas jangkauan ke lebih banyak pengguna. Kedepannya, berbagai pengembangan akan terus dilakukan untuk membuat peringatan semakin cepat, akurat, dan merata. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, kabar kurang menyenangkan datang dari dunia game. Splitgate 2, sequel shooter Portal yang sangat dinanti hanya sebulan setelah peluncuran resminya diumumkan kembali ke tahap beta oleh developer 1047 Games. Ya, keputusan ini diambil setelah tim menyadari bahwa perilisan sebelumnya terlalu dini dan belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Co-founder 1047 Games menyatakan banyak fitur dibuat terlalu cepat dan ada kesalahan dalam penyajian pengalaman pertarungan penuh Portal yang menjadi ciri khas game ini. Mereka berencana merombak total dengan membangun ulang sistem progression, menambah jumlah portal di peta, menyederhanakan monetasi dan mengabaikan mode klasik favorit komunitas. Selain bahwa pembangunan kembali ke beta, perusahaan juga melakukan pemutusan hubungan kerja sebagian staf setelah sebelumnya melakukan PHK sebagian. Server versi original Splitgate juga akan dimatikan untuk mengurangi beban operasional, sambil tetap menjaga update konten seperti Chapter 3 agar game tetap online selama proses pengembangan ulang. Sebelumnya, Splitgate 2 juga sempat diwarnai kontroversi akibat tindakan co-founder Ian Brooks yang memakai topi bertuliskan Make FPS Great Again saat peluncuran resmi. Ia menyatakan bahwa hal tersebut adalah strategi publicity, bukan pernyataan politik. Meski demikian, para pengembang berkomitmen memperbaiki game agar layak dinikmati oleh seluruh komunitas pemain. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, perusahaan maskapai penerbangan Emirates Group mengumumkan rencana ekspansi besar-besaran dengan merekrut sebanyak 17.300 karyawan baru dalam berbagai posisi. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan total jumlah tenaga kerja hingga 14% pada Maret 2026 mendatang. Perusahaan maskapai penerbangan Emirates Group mengumumkan rencana ekspansi besar-besaran dengan merekrut sebanyak 17.300 karyawan baru dalam berbagai posisi termasuk awak kabin, pilot, insinyur, staf kargo, catering, hingga layanan darat. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan total jumlah tenaga kerja Emirates Group hingga 14% pada tahun keuangan yang berakhir Maret 2026 mendatang. Sementara itu, dari total tersebut, lebih dari 4.000 posisi akan dialokasikan untuk Denata, yang merupakan perusahaan layanan darat milik Emirates Group dan menjadi bagian penting dari strategi Dubai untuk menjadi pusat global. Lewat rencana jangka panjang D33, di mana pemerintah setempat menargetkan pertumbuhan ekonomi agresif melalui sektor pariwisata dan peningkatan investasi asing, termasuk di sektor properti. Sebagai kota yang menjadi rumah bagi gedung-gedung tertinggi di dunia, Dubai berhasil mencatatkan 8,68 juta kunjungan wisatawan menginap sepanjang periode Januari hingga Mei 2025 atau mengalami peningkatan 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mendukung rencana rekrutmennya, pihak Emirates akan menggelar lebih dari 2.100 acara perekrutan dan open day di 150 kota di seluruh dunia sepanjang tahun ini.
Langkah ini sekaligus mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap prospek pertumbuhan global, serta sekomitmen jangka panjang dalam memberikan layanan penerbangan kelas dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, layanan platform streaming Netflix sukses mencatatkan lonjakan pendapatan sebesar 16%, mencapai 180 triliun rupiah dalam 3 bulan hingga akhir Juni 2025. Iya, capaian ini membuat laba bersih perusahaan meningkat tajam dari sebelumnya 2,1 miliar dolar Amerika menjadi 3,1 miliar dolar Amerika. Layanan platform streaming Netflix sukses mencatatkan lonjakan pendapatan sebesar 16% menjadi 11 miliar dolar Amerika atau setara 180 triliun rupiah dalam 3 bulan hingga akhir Juni 2025. Di mana capaian ini membuat laba bersih perusahaan meningkat naik tajam dibandingkan capaian tahun lalu dari senilai 2,1 miliar dolar Amerika menjadi 3,1 miliar dolar Amerika. Dalam konferensi persnya, co-CEO Netflix Ted Sarandos melaporkan kinerja gemilang ini didorong salah satunya oleh kesuksesan musim ketiga, sekaligus terakhir dari serial trailer Korea Selatan Squid Game yang telah ditonton lebih dari 122 juta kali. Selain itu, dirinya juga menyoroti peran penting kecerdasan buatan dalam proses produksi konten Netflix, khususnya teknologi generatif AI yang memungkinkan visual efek berkualitas tinggi di proyek dengan anggaran terbatas. Sebelumnya, penggunaan AI dalam industri hiburan sempat menjadi kontroversi di industri perfilman dunia. Bahkan selama aksi mogok Hollywood pada 2023 lalu, Serikat Aktor SAG-AFTRA mendesak adanya regulasi lebih ketat terkait penggunaan AI dalam industri film dan televisi, agar tidak mengancam pekerjaan manusia dan menurunkan nilai seni dalam proses kreatif. Adapun salah satu pendiri studio animasi Craft FX asal Singapura, Davier Yon, menilai langkah Netflix menggunakan AI merupakan suatu keberanian yang diharapkan akan semakin banyak studio besar mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, dikarenakan potensi yang besar dalam mendukung proses kreatif dalam perfilman dunia. Pemirsa, vokalis grup musik legendaris Black Sabbath, yaitu Ozzy Osbourne, meninggal dunia pada usia 76 tahun pada Selasa kemarin. Ya, semasa hidupnya Ozzy Osbourne dikenal sebagai salah satu ikon musik keras dunia hingga dijuluki Godfather of Heavy Metal. Kabar duka datang dari dunia musik heavy metal. Vokalis band Black Sabbath, Ozzy Osbourne, meninggal dunia dalam usia 76 tahun pada Selasa kemarin. Kabar meninggalnya Osbourne pertama kali dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Namun demikian, pihak keluarga tak menjelaskan penyebab meninggalnya Osbourne dan hanya meminta diberikan waktu untuk berkabung. Pria bernama lengkap John Michael Osbourne ini lahir pada tanggal 3 Desember 1948 di Aston, Birmingham, Inggris. Pergaulannya di kalangan pekerja menjadikan Osbourne menggunakan suara serak dan penuh tenaga dan menjadikan ciri khasnya saat menekuni dunia musik keras. Karir musik Osbourne mulai melejit saat menjadi vokalis utama Black Sabbath pada akhir 1960-an. Popularitas Black Sabbath pun menjadi tonggak kelahiran genre heavy metal hingga menjadi tren baru industri musik seluruh dunia. Sosok yang terkenal dengan julukan Godfather of Heavy Metal ini pun meninggalkan jejak abadi di dunia musik dan menjadikannya salah satu ikon paling berpengaruh sepanjang sejarah rock dan metal dengan karya yang terus dikenang hingga kini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Cio. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.